Halo semua, kami dari kelompok Pandawa 5 yang beranggotakan Muhammad Joko, Muhammad Iza Fahrul, Cahya Yunizar, Muhammad Olil Agil, dan Muhammad Alfian. Judul yang kami angkat adalah penerapan teknologi Magokit berbasis IoT pada usaha Rantak Farm, Dusun Mondoluko untuk optimalisasi produksi maggot ramah lingkungan. Nah, untuk selanjutnya yaitu profil mitra. Dari PKM kali ini kita telah melakukan survei di berbagai tempat dan kami menemukan salah satu peternak maggot yang ada di Dusun Mondoluko, Desa Taman Suruh. Nah, namanya adalah Rantak Farm. Rantak Farm adalah kelompok ternak yang membudidayakan lalat BSF atau maggot yang berada di Dusun Mondoluko, Desa Taman Suruh, Kabupaten Banyuwangi. Jadi di sini seperti yang ada dilihat di PPT, kita melakukan survei dan menemui ketua kelompok dari Rantak Farm ini sendiri, yaitu bernama Muhammad Ridawi. Nah, solusi permasalahan yang dialami di sana awalnya itu kita menganalisis masalah terkait sampah lingkungan, yaitu ada beberapa masalah sampah, salah satunya menimbulkan bau yang tidak sedap, dua menyebabkan penyakit. Nah, pada Rantak Farm kali ini menemukan solusi mengurai sampah tersebut menjadi maggot sebagai pemakan sampah untuk pemakan sampah organik, yaitu maggot Black Soldier Fly atau BSF. Namun pada perkembangan dari usaha ini, maggot BSF produksinya masih kurang dikarenakan masih belum berpengetahuan terkait produksi maggot agar lebih banyak. Terus untuk solusi yang kami berikan yaitu menggunakan teknologi yang baik untuk membantu proses produksi maggot agar lebih banyak dan bisa pemasaran lebih luas lagi. Nah, kenapa sih harus maggot? Karena kemampuan larva dari lalat maggot Black Soldier Fly atau biasa disebut BSF ini dapat menguraikan sampah organik secara cepat dan efisien. Maggot BSF mampu mengubah limbah organik menjadi biomasa bernilai tinggi yang dapat digunakan sebagai pakan ternak atau pupuk. Selain itu, proses penguraian oleh maggot tidak menimbulkan bau menyengat, menjadikannya ramah lingkungan. Dibandingkan dengan metode lain, maggot memiliki siklus hidup yang singkat dan dapat mengolah limbah dalam jumlah besar dalam waktu yang relatif cepat. Hal ini menjadikan maggot Hal ini menjadikan maggot BSF pilihan yang ekonomis, berkelanjutan, dan berpotensi untuk mengatasi masalah sampah organik secara efektif. Nah, jadi mitra kami juga mengalami kendala dalam hal budidaya maggot, yaitu dalam hal menjaga tingkat kering dari tanah. Jadi maggot itu lebih suka kepada tanah yang kering dan akan meningkatkan produktivitas. Ketika petani kesulitan untuk menjaga tingkat kering dari tanah, tentunya akan mempengaruhi produktivitas dari maggot tersebut, yang mana cara itu pastinya akan kurang efisien. Nah, jadi kami di sini ingin menawarkan produk kami yang dirancang sebagai solusi dari permasalahan tersebut, yaitu dengan memanfaatkan sensor kelembapan. Nah, sensor kelembapan ini bisa menjaga tanah dari habitat maggot itu tetap kering sesuai dengan kecocokan dari maggot tersebut, di mana hal ini pastinya dapat meningkatkan produktivitas dari maggot tersebut, dan juga alat ini dinilai canggih dan juga bisa meningkatkan produktivitas budidaya maggot di Desa Mondoluko. Oke, selanjutnya seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, maggot itu bukan hanya sekedar hama, tetapi juga harta karun tersembunyi yang bisa kita manfaatkan. Pada slide ini,
saya akan menjelaskan bagaimana maggot dapat menjadi potensi besar pemasaran yang sangat menjanjikan. Yang pertama itu ada solusi ramah lingkungan untuk pengelolaan limbah organik. Itu biasanya maggot itu dimanfaatkan untuk mengelola limbah organik skala besar seperti dari pasar, rumah tangga, dan restoran. Yang kedua itu ada pupuk organik berkualitas tinggi untuk pertanian berkelanjutan. Bagaimana itu? Itu jadi produsen pupuk organik residu budidaya maggot dapat diolah menjadi pupuk organik berkualitas tinggi. Menarik bagi petani dan pelaku agribisnis berfokus pada pertanian berkelanjutan. Yang ketiga itu ada bahan pangan alternatif hemat biaya dan berkualitas tinggi. Jadi dari maggot itu bisa dijadikan menjadi tepung atau tepung maggot yang bisa dikatakan maggot meal. Memiliki pasar internasional yang luas, terutama di industri aquacultur dan peternak unggas. Dan yang terakhir, potensi pasar yang luas dan tumbuh pesat. Dari banyaknya potensi-potensi pemasaran, permintaan akan produk berbasis maggot terus meningkat baik di pasar domestik maupun internasional, industri perikanan, peternakan unggas, dan pertanian organik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang potensi pemasaran. Ini saya akan menjelaskan tentang terkait poin-poin penting. Yang pertama, Arduino apa saja yang akan digunakan di kandang kita dan desain dari kandang maggot tersebut. Nah, dapat dilihat dari tampak depan, kandang kita memiliki 4 pintu, yang mana fungsinya ketika maggot itu panen, karena maggot itu umurnya beda-beda, jadi kita memutuskan untuk membeda-bedakan ruangannya. Kemudian kita bagi per sekatnya. Di dalam pintunya sendiri itu terdapat informasi yang mana nanti akan menampilkan suhu dari ruangan tersebut. Nah, suhu itu akan didapat dari sensor yang kita gunakan, yaitu sensor pelembapan yang bertipe soil moisturize. Kemudian untuk Arduino-nya sendiri kita menggunakan Arduino 3 ya, atau Arduino Uno R3 sebagai otak yang menjalankan perintah. Kemudian ketika sensor menangkap bahwa ruangan atau suhu ruangan itu terlalu lembab, maka dia akan mengirim ke Arduino Uno. Kemudian Arduino Uno akan merespon dengan menghidupkan lampu tersebut. Dan ketika terlalu dingin, maka akan sama, dia akan, atau terlalu kering, maka dia akan mengirim ke Arduino Uno untuk menyalakan kipas saja. Nah, di sini jika memungkinkan kita akan menggunakan panel surya sebagai pasokan listriknya yang akan nanti disimpan untuk digunakan oleh Arduino Uno sebagai sumber daya dari Arduino Uno. Untuk bahannya sendiri, untuk kaki-kakinya atau sisi-sisinya, kita menginginkan menggunakan besi agar kokoh dan juga tidak dimakan oleh lalat atau larva dari BSF. Nah, kemudian untuk samping-sampingnya atau penyangga dari tingkatannya, kemudian pemisah juga, itu kita rencananya menggunakan plastik yang mana itu akan tahan lama, karena kita tahu sendiri sampah plastik sangat lama terurainya, dan juga tidak akan mungkin bisa lalat BSF atau larva dari lalat BSF memakan plastik dengan cepat. Dan juga plastik itu jauh lebih murah daripada besi, dan kalau besi pun itu terlalu berat untuk kita atau untuk penyangganya, dan cukup untuk desainnya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk Arduino Uno-nya atau alat-alatnya sendiri yang dibutuhkan, yang pertama adalah LED, sekali lagi saya sebut LED, kemudian moisturize,
atau mengecek suhu kelembapan. Yang ketiga si Arduino Uno R3, yang keempat lampu, yang kelima adalah kipas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam teman-teman. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tugasnya Pak Alvin, yaitu tentang PKM itu, PKM. PKM kita kan Magot. Nah, ini adakah rancangan ide dari teman-teman? Sebelumnya mau tanya Mas, Ya, Mas Alfian? emang itu waktu di pelajarannya Pak Alvin itu emang magotnya mau diapain itu ya? Itu kan kita kan disarankan untuk ini Mas, memonitoring suhu magotnya. Jadi kita akan membuat magot kit, itu tempat wadahnya magot yang akan kita monitoring. Untuk kelanjutannya mungkin Mas Joko yang tahu spesifiknya. Oke, jadi kita setelah berdiskusi dengan Pak Alvin kemarin terkait PKM atau proposal PKM, kita akan membuat suatu proposal yang awalnya itu berawal dari problem solution. Jadi kita membuat problem solution model kanvas, kita problemnya di masyarakat banyak sampah dan solusinya kita budidaya maggot. Nah, bagaimana cara penerapannya budidaya maggot ini agar selaras dengan jurusan kita? Oleh karena itu kita membuat judul penerapan teknologi maggot berbasis IoT pada usaha rantang farm industri Mandalika untuk optimalisasi produk maggot yang ramah lingkungan. Nah, kalau dari pandangan saya ini mungkin maggot ini merupakan suatu wadahnya. Nanti di bagian IT-nya kita itu ada monitoring suhu kelembapan udaranya yang ada di maggot tersebut. Mungkin terkait IoT-nya masih belum ada pandangan saya. Mungkin dari teman-teman gimana? Apakah sudah ada pandangan terkait alat atau IoT-nya tersebut yang kita gunakan? Bentar Mas, mau menyamakan persepsi. Berarti maggot kit itu tempatnya Mas ya? Oh, oke, siap-siap. Benar teknologi untuk tempat maggot itu agar bisa dipisahkan. Gimana ya istilahnya, maggot itu kan ada pasca panen itu kan, yang pasca panen itu bisa dijual. Jadi tempatnya itu gunanya untuk memisahkan dan sebagai rumah istilahnya wes. Seperti itu. Jadi nanti di dalamnya itu ada IoT-nya untuk monitoring suhu mungkin yang ada di dalam kotak tersebut, agar kita bisa memonitoring yang ada dalam kotak tersebut dan kita istilah analisis untuk perkembangan maggotnya sendiri, seperti itu. Ya kalau itu kan harus dimonitoring ya Mas. Yang dimonitoring itu apa maggotnya itu tidak tahan sama lembabnya apa gimana kok harus dimonitoring gitu? Kalau dimonitoring itu pada kelembapan udara dan mungkin tanahnya yang ada di dalam kotak maggot kita itu ya. Kalau dari saya seperti itu mungkin karena setelah penerapan ternyata maggot itu lebih nyaman di suhu yang lembab, teman-teman. Ini saya dari budidaya maggot sendiri, mungkin itu yang saya tahu dari kelembapan pada proses budidaya maggot, seperti itu. Lebih lembab lebih baik. Ya benar. Ternyata lebih lembab lebih baik. Sekarang itu kan tadi mau bahas tentang rancangannya. Itu teman-teman gimana rancangannya itu? Apa udah selesai apa gimana? Nah, Oh ya, untuk belum Mas. rancangannya Ini- sendiri itu ada beberapa Mas dari saya. Ini saya presentasikan dulu untuk rancangan yang bagian maggot atau kandang dari maggot. Ini belum IoT-nya. Sebentar.
Apakah sudah tampil? Sudah. Nah, desain ini sendiri nanti ada tempat baterai untuk kita sebagai itu apa atau sebagai penyedia sumber daya untuk bagian IoT-nya, dan ada lampu untuk menjaga suhu, serta di sini ada juga kipas untuk jaga kelembapan juga agar tidak panas, terlalu panas juga atau tidak dingin atau terlalu dingin. Nah, untuk rancangannya sendiri itu masih ada beberapa yang harus diperhatikan, seperti ini kan kotak kacanya ini juga terbuat dari paralon. Nah, apakah itu efektif untuk kita gunakan itu saya masih belum tahu yang lebih jelas, tapi yang terkait untuk hasil-hasil dari semua atau semua yang membuat desain maggot rata-rata menggunakan bahan yang seperti ini, seperti kaca, habis itu bahan plastik dan lampu untuk menjaga suhu kelembapan. Untuk IoT-nya sendiri mungkin teman-teman ada desain dari beberapa sumber mungkin. Sebentar ya Mas, saya mau tanya dulu. Ya, boleh. Itu emang sekecil ini ya Mas? Oh, ini tidak sekecil itu. Ini bisa dibuat, kan ini paralon. Otomatis paralon ini bisa dipotong menyesuaikan ukuran. Misal dari paralon yang 1 meter. Nah, itu nanti kita potong, atau misal dari 50 cm atau bisa dijadiin 1 meter itu, kemudian ini paralon sambung 3. Jadi itu yang menghubungkan antar paralon tersebut. Jadi untuk ukuran tidak terpaku pada kotak kecil ini. Ini hanya simulasi aja. Oke rekan-rekan, apakah itu ada desain untuk IoT mungkin yang telah ditemukan? Yang telah ditemukan? Ya, kan ini banyak. Kemarin nggak kita doang ya yang buat teknologi maggot ini. Ternyata fun fact-nya itu banyak banget yang buat teknologi maggot dengan berbagai macam desain IoT, dengan berbagai macam bentuk kandang. Tapi untuk bentuk kandang sendiri rata-rata menggunakan seperti ini. Untuk yang saya temukan. Mungkin kan ada yang ingin ditambahkan. Oh ya, kan kemarin bukannya kita udah sedikit merancang tentang IoT-nya itu, ta? Kalau nggak salah di Mas Ija itu sih. Untuk rancangannya sendiri itu masih ragu ya saya ya. Karena ini belum sepenuhnya 80% lah. Sebentar, saya screen capture dulu. Ini untuk prototipenya sementara. Sudah tak Mas? Sudah. Nah, ya, sudah muncul. Ya, ini untuk pengukuran sensor suhunya. Ini nanti yang akan ditancepin ke sampah-sampahnya atau tanah-tanahnya gitu. Nah, ini pakai dinamo Asia. Ini jika diklik start, dia akan menampilkan output kelembapannya. Jadi kita akan tahu jika kelembapannya itu gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang ditambahkan tentang rancangan ini. Saya masih bingung apa yang ditambahkan kira-kira ya. Ya gini Mas, kan tadi sudah disinggung sama Mas Joko. Kalau misalkan maggot itu sukanya yang lembab gitu. Itu nanti outputnya yang dinamo itu bisa diganti dengan pemancar air gitu. Ya itu bisa diterapkan di sini. Pemancar air Mas? Ya. Gimana itu Mas? Seperti cuman lampu gitu tak Mas? Ya kalau di sini mungkin bisa digantikan dengan lampu dulu gitu. Oh, kalau di sini nggak ada pemancar air ya? Gimana Mas? Kalau di ini nggak ada pemancar air lah. Saya belum nganu ya Mas. Belum riset komponen-komponennya. Gantinya. Ini kayaknya nggak ada ya Mas. Nggak ada Pakai lampu pemancar air. aja.
Total Ini mati. cuma terbatas, Tinkercad itu terbatas mas. Oke, siap-siap. Nyoba Oke, pakai saya coba dulu. lampu aja gimana Mas? Kalau Lampu? indikatornya, Ya. ya indikatornya buat diubah indikator menjadi aja. lampu dulu. Oke mas, saya coba ya, saya coba dulu. Boleh. Mas itu sampai modif sendiri ya Mas? Kebetulan iya. Sampean jago itu, Mas. Ilmu baru Mas. Iya kan Nah, kita- sekolahnya di Poliwangi kan mas, di Jago, iya, makanya iya. sekolah di Poliwangi mas. Prodi TRPL ya, Mas ya? Betul mas. Kok sama tahu ya mas? Kita sekelas. Ya, Mas. Oh iya kita sekelas ya mas ya. Cuma baru. Betul ini tah? Oh ini mas. Nah, Ya. Codingannya Maksud begini saya. ya mas, codingannya untuk codingannya. Gak usah lihat mas. Oh, itu kan lembab tanahnya 0% ya, Mas ya? Betul. Nah kalau ini kan sebagai indikator ya. Ini jika kelembapannya itu banyak, ini akan mati. Kelembapannya banyak itu gimana ya teman-teman ya? Maksudnya? Oh, berarti semakin lembab tingkat dia kelembapan. akan mati gitu kan, tidak disemprotkan airnya. Jika Betul. tanahnya atau sampahnya terlalu kering, maka akan disemprot airnya. Betul Mas Solil. Betul banget Mas Solil. Nah, ini berarti ini diganti dengan penyemprot air gitu ya Mas Cahaya ya? Ya, betul. Maksud saya begitu, Mas. Supaya tetap menjaga kelembapan yang diinginkan sama Mas Joko tadi itu. Bisa sih Mas, bisa kayaknya. Berarti saya harus mencari komponen menyemprotkan air, semprotan air, komponen. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, Mas. Nanti itu pas penerapannya aja gitu. Oh iya Mas. Penyemprot air. Oke Mas. Masuk Mas. Bisa. Ide bagus. Ide bagus. Itu monitoringnya berarti sesuai dengan suhu ya, nggak perlu pakai HP-HP-an berarti, Mas ya? Ya, Otomatis berarti, gitu, Mas ya? karena kan apa? Otomatis berarti, Mas ya? Betul. Ini Hmm. kan berbasis IoT kan ya Mas. IoT apa sih Mas? Cari tahu sendiri ya Mas. IoT itu apa? Iya, Mas. Ya, Mas, ya. Siap. Mungkin tambahan lagi kira-kira. Atau pertanyaan mungkin apa ini dulu? Dari saya mungkin lanjut Mas. Berarti ini nanti digabungkan sama itu rancangannya Mas Holil itu. Ya, berarti nanti saya akan Nah. coba juga pada bagian atasnya, karena yang atas itu saya masih lampu ya, berarti diganti penyemprot tadi. Iya. Oke. Lanjut ke Mas Joko. Tadi mau nanya apa ya Mas? Mungkin itu saja sih Mas batasan masalah kita agar tidak lebar kemana-mana. Jadi kita menggunakan sensor suhu. Setelah itu misalkan suhunya kurang lembab, kita bisa monitoring dan bisa menyemprotkan air ke dalam magok kita itu. Itu saja sih. Mas, saya mau tanya ya Mas. Itu kalau maggot, kelembapannya airnya kecil, itu bisa mati tak Mas? Kalau maggot sendiri itu tahan banting sih Mas hewannya. Jadi sebenarnya lebih baik sih suhu lembab. Disarankan suhu lembab. Namun pada suhu yang agak panas gitu tetap bisa hidup. Namun ya kasihan juga. Tumbuhannya lambat juga. Oke Mas. Terima kasih. Sama-sama Mas.
Berarti ini prototipenya deal ya, teman-teman semua ya. Sudah cocok Sudah, dengan tujuan kita itu. Oke. Untuk kedepannya mungkin kita ketemu kali ya, ketemu luring secara luring ya. Siap. Oke, baik, mungkin cukup dari sini tentang pembahasan ini, pembahasan Sensor Bang Alvin. Mungkin nantinya kita akan luring saja karena enak ketemuan. Ini mungkin Oke, untuk malam ini kemungkinan sudah cukup, dirasa sudah cukup. Saya tutup meet malam ini. Silakan lanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman ya.